Kemudian haram tersebut haram dari apa kan pasti tanya. Diharamkan kata ulama diharamkan di dalamnya untuk berperang. Ya, kenapa kok Rajab itu dinamakan dengan bulannya Allah? Jadi orang bertanya-tanya, Allah kok punya bulan gitu kan? Kenapa? Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali bersama saya Farid Muayyad dari Darul Habib Multimedia. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bulan Rajab dan keutamaannya. Oleh karena itu telah hadir bersama kita Al-Ustadz Hasan Ba'bud sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang namanya bulan Rajab Ustadz. Nah, yang kita tahu Ustadz, bulan Rajab ini dia juga disebut sebagai bulannya Allah Ustadz. Adakah hadis ataupun dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang hal itu Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Untuk pertanyaan dari antum tadi bahwasanya bulan Rajab itu dinamakan dengan bulan Allah. Ya. Nah, itu daripada ulama memang ada hadis memang. Hadis walaupun hadis tersebut diperbincangkan oleh para ulama bahwasanya sanadnya ada yang mengatakan dhaif, ada sebagainya. Tapi itu sudah masyhur, kita sering dengar ya. Kita sering dengar bahwasanya Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kalau kita gali daripada hadis tersebut memang banyak periwayatan bahwasanya itu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban adalah bulanku. Oh, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadisnya Ustaz? Hadisnya salah satunya daripada hadis tersebut ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir di dalam Mu'jamus Syuyukh. Beliau meriwayatkan hadis tersebut. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma makna qaulika syahrullah?" Nah, ini apa namanya? Apa maksud dari syahrulnya Allah? Ya, kenapa kok Rajab itu dinamakan dengan bulannya Allah? Jadi orang bertanya-tanya, Allah kok punya bulan gitu kan? Kenapa? Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan li'annahu makhsusun bil maghfirati fihi. Karena bulan Rajab itu dikhususkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi banyak ampunan dari Allah. Ya, makanya banyak ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar di dalam bulan Rajab. Kenapa? Karena syahrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tuhqanu fihi dima, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah di situ dijaga, artinya nggak ada peperangan, nggak boleh menumpahkan darah di bulan Rajab. Kemudian juga wa fihi taballahu ala anbiya'ihi salawatullahi alaihim. Di bulan Rajab juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada para nabi-nabinya salawatullahi alaihim. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa fihi anqadha awliya'ahu min bala'i adzabih. Di bulan Rajab juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada wali-walinya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, setelah kita yang tahu tentang masalah bulan Rajab itu sebagai syahrnya Allah, dan kita juga tahu Ustaz yang namanya bulan Rajab itu dia disebut juga sebagai bulan haram, bulan yang diharamkan. Minal ashhuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang diharamkan. Nanti Ustaz, bulan Rajab ini diharamkan ataupun bulan-bulan ashhurul hurum ini diharamkan dari hal apa Ustaz? Nah, adapun pengharamannya ulama mengatakan bahwasanya al-haram di situ ai hurima fihil qital. Ashhurul hurum. Hurum artinya jamak dari haram. Haram jamaknya adalah hurum, ashhurul hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan.
12 bulan. Iya, 4 dari 12 tersebut adalah bulan yang Allah haramkan. Al-hurum, asyhurul hurum. Ya, ulama mengatakan hurum artinya itu jamak, kalimat jamak dari kalimat haram. Ya. Kemudian haram tersebut haram dari apa kan? Pasti tanya. Diharamkan, kata ulama, diharamkan di dalamnya untuk berperang. Karena ada waktu-waktu yang mana di situ senjata, nggak boleh ada perperangan di dalam waktu tersebut. Karena kehormatan bulan tersebut, bulan yang ditakzim, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah bulan Rajab tersebut. Baik Ustaz, setelah kita tahu ia juga disebut sebagai bulan yang diharamkan Ustaz. Nah, yang kita tahu kan bulan-bulan haram ini kebanyakan mereka runtutan Ustaz. Bukan kebanyakan. Oh emang iya, yang tiga itu mereka runtutan itu Ustaz. Lantas kenapa ia dipisah gitu untuk bulan Rajab ini? Nah, itu juga kalau kita lihat kan yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya di tafsir-tafsir inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 ada kan? 4 bulan. Ulama mengatakan yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Itu syarat. Nah, syarat artinya apa? Syarat disebutkan secara bersamaan. 1, 2, 3. Kemudian satunya terpisah, fard, Rajab. Satunya adalah bulan Rajab, fard. Kemudian ditanya bahwasanya kok bisa yang tiga nyambung, yang satunya bisa. Harusnya barengin aja, barengin biar apa? Biar enak gitu kan. Misalnya apa? Muharram habis itu apa? Sofar misalnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sofar gitu. Kok loncat ke Rajab gitu. Di dalam tafsir ada disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, beliau mengatakan di situ ada hikmah tersendiri. Kenapa kok disebutkan ataupun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 3 bulan yang berturut-turut, kemudian yang satunya terpisah. Kata beliau ini disebutkan kenapa? Li ajli manasikil haji wal umrah. Bisa dilihat mungkin di kitab tafsir yaitu tafsir Qur'anil Azim punya Ibn Katsir. Beliau mengatakan 3 ini runtutin, yang satunya Rajab dipisah karena apa? Li ajli adai manasikil haji wal umrah. Supaya orang itu bisa melaksanakan haji dan umrah dengan bebas, aman gitu Pak. Termasuk daripada syarat orang pergi haji kan harus ada keamanan, amnut thoriq. Harus jalannya itu aman. Nah, bagaimana caranya aman? Ya udah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di dalamnya. Jadi kata beliau Dzulqa'dah kenapa diharamkan? Karena apa? Dinamakan Dzulqa'dah li'annahum yaq'uduna 'anil qital. Mereka itu duduk, kan Dzulqa'dah. Sahibul Qa'dah artinya apa? Duduk. Maksud duduk artinya mereka duduk, nggak berperang sama sekali di bulan itu. Untuk apa? Isti'dadan lil hajj. Untuk mereka bersiap-siap pergi haji. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah kenapa Dzulhijjah? Sahibul hijjah. Ada haji di situ. Iya, bulan haji kalau kita nyebutnya kan. Nah, bulan haji mereka di bulan itu nggak ada perang, nggak boleh perang. Kenapa? Harus melaksanakan haji tadi. Kemudian terakhir bulan Muharram setelah bulan haji. Nah, setelah bulan haji juga itu biar mereka bisa pulang yang jauh kan. Kalau jauh perjalanannya lama. Bisa berbulan-bulan kan, 1 bulan perjalanan ataupun beberapa minggu perjalanan, supaya mereka bisa sampai ke tempat mereka, tempat tinggal mereka dengan dalam keadaan aman. Maka Allah haramkan untuk berperang di bulan tersebut. Nah, kemudian Rajab gimana? Rajab kan? Haji udah selesai. Kata ulama biar bisa umroh, biar ziaratul bait, jadi ziaratul bait wal umroh. Rajab itu biar di pertengahan tahun itu ada waktu mereka orang-orang yang jauh bisa datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Itu ziarah ke Baitullahil Haram. Bagi mereka yang mungkin nggak bisa haji langsung, bisa umroh kan. Dan umroh juga termasuk syaratnya harus aman. Kalau nggak aman nggak bisa. Makanya Allah haramkan di bulan tersebut. Itu bisa dilihat referensinya mungkin di kitab tadi tafsir Al-Qur'anil Azim punyanya Ibn Katsir. Ya baik Ustaz. Setelah dijawab yang tadi, kita pengen nanya Ustaz. Lantas apa aja Ustaz kejadian, karena bulan Rajab ini bulan yang mulia kan Ustaz? Tentu kadang mulia itu dikarenakan mungkin ada sesuatu kejadian. Nah, lantas apa kejadian yang terjadi pada bulan Rajab tersebut Ustaz? Ya Allah alam, kalau pertama kali kenapa di bulan Rajab itu Allah Subhanahu wa taala dijadikan bulan mulia, bulan haram, itu ada hikmah tersendiri pastinya. Tapi kalau kita lihat, kita kaji bahwasanya di bulan Rajab itu memang ada beberapa kejadian besar
yang terjadi. Salah satunya yaitu hijrah pertama. Hijrah pertama. Hijrah Kemana, pertama Ustaz? bukan ke kota Madinah ya. Oh iya. Hijrah pertama itu kemana? Ke Syam. Wah, kok hijrah ke Syam? Nggak ada hijrah ke Syam. Kemana? Ke Habasyah. Itu ke Habasyah. hijrah ke Habasyah. Itu Ethiopia. Ethiopia. Hijrah ke Habasyah itu pertama kali dilakukan di bulan Rajab. Di tahun berapa itu? Di tahun kelima dari kenabian. Nabi diangkat waktu itu umur 40 tahun, di umur Nabi 45 tahun, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Habasyah. Kata Nabi di sana ada Malik An-Najasyi, orangnya adil. Ya, artinya nggak ngezalimi daripada rakyatnya. Ya, orang yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika itu melihatkan sahabatnya ketika awal-awal Nabi diutuskan dizalimin, ada yang sampai dibunuh, ada yang ditaruh batu di atas badannya. Akhirnya Nabi nggak tega lihat sahabat-sahabatnya kayak gitu. Kemudian mereka disuruh hijrah. Nah, hijrah tadi di bulan Rajab. Hijrah pertama itu. Hijrah pertama. Iya. Kemudian ada lagi ulama mengatakan Ghazwat Tabuk. Kalau kita baca di sirah, perang Tabuk yang terkenal kan, pertama kali kita memerangi Romawi. Oh, iya. Romawi itu adidaya. Itu kan, iya. Oh, iya. Itu kan adidaya, soal kerajaan yang kuat pada saat itu. Kayak sekarang ini Amerikanya lah. Walaupun Amerika itu di mata Allah nggak ada apa-apanya, kalau Allah pengen balik kan hancur langsung ya. Seperti itu Romawi itu perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab juga, di tahun ke berapa itu? Di tahun ke-9 kalau nggak salah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang sangat terkenal, apa kejadian yang sangat terkenal di bulan Rajab? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Di mana-mana ada acara Isra Mi'raj kan. Iya, betul. Walaupun ya banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj Nabi itu tahun sekian, ada yang mengatakan bulannya bukan bulan Rajab, bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada pendapat di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Sirah An-Nabawiyah yang terkenal itu. Ya, pengarangnya namanya Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri ini dia ada event pada saat itu bagi yang bisa menulis sirah dengan bagus akan mendapatkan hadiah. Akhirnya dia nulis sirah namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Itu jadi nomor 1 kitabnya. Nah, di dalam nomor 1. Menang dia juara 1. Mubarakfuri tersebut. Kalau nggak salah orang India kalau nggak salah. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya ada pendapat dari Al-Mansur Al-Furi bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi di malam ke-27 Rajab, tahun ke-10 dari Hijriah. Tahun ke-10 tahun ke-10 dari kenabian. Ya, kan? Nabi diutus artinya umur 40, Nabi Isra Mi'raj di umur 50 tahun. Nah, itu ada pendapat di kitab Rahikul Makhtum tersebut bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 Rajab. Nah, itu. Artinya banyak kejadian-kejadian yang hebat. Ya mungkin gara-gara kejadian tersebut Allah juga memuliakan bulan Rajab tersebut. Ya, baik Ustaz. Yang kita tahu Ustaz, salah satu dari amaliyah bulan Rajab ini terkadang orang berpuasa. Nah, ya itu. Lantas jadi perdebatan itu. Kalau orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, iya, semuanya bid'ah, ini bid'ah pokoknya. Nah, itu bagaimana tanggapan kita untuk mereka yang berpuasa dan untuk mereka yang mengingkari adanya berpuasa pada bulan tersebut? Sebelum mana jawab, mungkin kita masuk ke kaidah kali ya. Kaidah mengatakan mereka selalu berkaidah bahwasanya kita nih harus hati-hati. Jangan sampai mengamalkan hadis yang dhaif, tinggalin. Padahal enggak seperti itu. Kalau amal-amal sebenarnya walaupun hadisnya misalnya dhaif, itu hati-hatinya dengan apa? Dengan ditinggalkan? Enggak. Tapi dengan dilakukan. Oh, berarti dengan dilakukan hati-hati. Ya, hati-hati kenapa? Takutnya itu adalah suatu yang memang diharuskan oleh Nabi ataupun sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi. Paham ya? Walaupun ada perdebatan di situ, selagi dia tidak termasuk daripada larangan Nabi, suatu anjuran daripada amal-amal, ya lakukan ihtiyaton. Hati-hati biar apa? Takutnya kalau itu anjuran kita sudah ngerjain. Iya, kan? Iya. Ya, seperti itu mungkin bisa dijawab. Adapun puasa sendiri memang kata ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits
Abuya kita, guru dari Abuya Ahmad Naufal Al-Kaf, yaitu seorang muhadithul haramain, ulama besar di kota Makkah, Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Dzikrayat wa Munasabat. Namanya kitabnya Dzikrayat wa Munasabat. Artinya Dzikrayat itu peringatan-peringatan, munasabah juga ya. Ada apa? Rabiul Awal, ada Maulid, Rajab, ada Isra Mi'raj. Nah, itu kan. Beliau mengatakan adapun hadis tentang puasa, kata beliau, memang tidak ada satupun yang sahih di dalam keutamaan puasa Rajab. Namun artinya puasa Rajab khusus pada bulan tersebut, dikhususkan. Itu memang tidak ada, kata beliau, yang datang dari Nabi hadis sahih. Kata beliau seperti itu. Beliau ulama hadis. Jadi kita bisa pegang omongan beliau, bisa kita jadikan patokan. Tapi memang ada salah satu riwayat dari seorang tabi'in, min kibarit tabi'in, namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan fil jannati qasrun li suwami Rajab. Fil jannati qasrun li suwami Rajab. Di dalam surga itu ada istana. Bagi mereka-mereka yang berpuasa Rajab. Kemudian hadis riwayat ini athar ya, kalau kita mengatakan athar ini diriwayatkan dari seorang yang tabi'in yang besar, tabi'in yang hebat, seorang tokoh daripada tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya dari para sahabat. Jadi kan ada sahabat Nabi, kemudian muridnya sahabat Nabi itu tabi'in kan kita sebutkan. Kemudian Imam Al-Baihaqi seorang ahli hadis. Beliau mengatakan Abu Kilabah ini termasuk daripada orang-orang yang pembesar tabi'in, dan nggak mungkinlah dia bisa keluar ucapan tersebut mengatakan fil jannati qasrun li suwami Rajab. Itu artinya tahu dari mana beliau? Nggak mungkin keluar kecuali beliau dapatkan dari sumber yang terpercaya, artinya dari sahabat. Kemudian sahabat juga nggak mungkin ngomong seperti itu kecuali dari Nabi. Itu artinya Imam Baihaqi husnuzon, paham ini adalah seorang tabi'in yang besar, nggak mungkin lah beliau bisa mengucapkan itu tanpa dalil sama sekali. Kemudian kita nggak perlu takut juga untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Kenapa? Kira-kira apa dalilnya? Adapun dalilnya mungkin kita ambil secara umum. Kalau dalil khusus yang mengatakan puasa di bulan Rajab memang nggak ada hadis sahih sama sekali, kita bisa mengambil hadis-hadis yang mana hadis tersebut secara umum yang menganjurkan kita untuk puasa di bulan haram. Banyak itu hadis-hadisnya, ada hadisnya. Salah satu hadisnya itu hadisnya dari riwayatnya Mujibah. Mujibah meriwayatkan dari ayahnya ataupun dari aminya bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada abahnya atau aminya tadi, Nabi mengatakan sum minal hurumi watruk. Puasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya sehari puasa kemudian ditinggalkan, jangan semuanya gitu, paham? Itu Nabi sampai mengatakannya 3 kali. Sum minal hurum watruk, ataupun sum minal haram watruk. Sum minal haram watruk. Sum minal haram watruk. 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Nah, itu menandakan bahwasanya ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita berpuasa di bulan haram. Termasuk bulan haram apa? Bulan Rajab ini. Itu kan dari segi dari segi dalil yang umum. Artinya jangan terlalu memaksakan, nggak boleh semuanya, nggak boleh. Orang mau berpuasa terlalu memaksakan sesuatu semuanya dibid'ain, jangan. Karena kan kita semua pasti ulama yang menganjurkan itu ada dalilnya semuanya. Ustaz, minum dulu, Ustaz. Haus kayaknya. Haus ya? Panjang juga pembahasan gitu ya. Iya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, setelah tadi kan saya menyebutkan bahwasanya puasa juga termasuk amaliyah pada bulan Rajab. Adakah amaliyah yang lain, Ustaz? Ya, termasuk daripada sebelum kita masuk ke pertanyaan itu mungkin perlu juga ini. Bagaimana cara menanggapi kalau orang-orang yang ini ada ada dalilnya nih, misalnya paham. Ada hadisnya yang mengatakan kita nggak boleh puasa di bulan Rajab misalnya. Kata Abu Maliki juga di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Dzikrayat wa Munasabat, beliau mengatakan adapun hadis
yang melarang tersebut itu diarahkan ke apa? Kepada untuk kita mengkhususkan Jadi puasa diharamkan itu Rajab semuanya iya, gitu. yang Dari dikhususkan. tanggal 1 Rajab sampai 29 ataupun 30 Rajab. Kita khususkan itu. Nah, itu yang dilarang yang seperti dilarang memang itu. seperti itu. Artinya ambil beberapa hari dari bulan Rajab ataupun 3 hari di depan, 3 hari di tengah, 3 hari di belakang ataupun Senin Kamisnya kan bisa seperti itu kan. Untuk mendapatkan daripada fadilah-fadilah yang mungkin memang ada di situ kan. Kita nggak mengingkari bahwasanya hadis-hadis tadi secara umum menyatakan bahwasanya ada fadilah besar untuk kita berpuasa di bulan haram, termasuklah bulan bulan Rajab. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi? Yang amaliyah Ustaz. Amaliyah. termasuk Adapun amal-amal daripada salaf terdahulu ya beliau menganjurkan di dalam kitab-kitab beliau itu untuk memperbanyak istighfar. Mungkin memperbanyak istighfar. Mungkin mengambil dari ada yang riwayat mengatakan syahrullah tadi. Syahrullah. Kita penghambaan kita kepada Allah. Iya, ketika itu adalah bulan Allah. Apa yang kita persembahkan untuk Allah? Meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini adalah bulannya Allah. Allah bagi-bagi rahmatnya, bagi-bagi ampunannya. Yang pertama istighfar. Yang kemudian puasa juga tadi, jangan diharam-haramin puasanya. Puasa, nggak apa-apa puasa dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan bahwasanya secara umum dia adalah bulan haram ya. Bulan haram. Nah, kemudian juga ada daripada salaf kita terdahulu khususnya yang di Hadramut, beliau mengadakan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari dari awal Rajab nanti khatamnya di tanggal 27 Rajab. Nah, biasanya seperti itu. Biar pas gitu. Pas. Kita dulu mengikuti daripada adat tersebut. Di pondok pesantren kita ini Darul Habib, dulu anak masuk itu masih tahun 2007 anak masuk pondok ini. Lama. Mungkin 15 tahun yang lalu ya. Nah, itu acara yang kayak yang kita mau adakan seminggu lagi ini, acaranya itu di tanggal 27 Rajab. Nah, jadi acaranya pas 27 Rajab sore biasanya, sore 27 Rajab. Nah, itu kita baca Sahih Bukhari pas dari awal Rajab sampai tanggal 27 nanti khatam. Udah tanggal 27 itu. Tapi kan sekarang gara-gara kita Rajabnya maju ya, minggu pertama di bulan Rajab, maka kita juga khatamannya itu agak maju sedikit ya di pertengahan dari sebelum bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab. Jumadil Tsani tadi ya. Di pertengahan ataupun awal Jumadil Tsani kita baca nanti khatamnya di awal Rajab tersebut. Iya, baik Ustaz. Terakhir Ustaz, ada pertanyaan tambahan katanya Ustaz. Apa? Ada kata-kata untuk hari ini Ustaz. Kata-kata untuk hari ini. Apa ya kata-kata itu? Ya mungkin jangan lupa bahagia atau apa. Jangan lupa bahagia. Yang satu, jangan suka kita ini menyalahkan orang. Oh iya betul. Karena man qalla ilmuhu Imam Syafi'i mengatakan orang yang kalau ilmunya banyak itu nggak mungkin langsung nyalain orang. Apa itu bahasanya? Mungkin artinya aja Ustaz. Artinya ya seperti itu ya, bahwasanya kalau orang itu tambah banyak ilmunya, tambah sedikit dia untuk menyalahkan orang. Termasuk itu yang pertama, jangan sering menyalahkan orang. Kita belajar. Insya Allah dengan belajar itu nanti kita terbuka wawasan kita lebih banyak, ilmu yang kata Imam Syafi'i juga mengatakan setiap aku tambah belajar, tambah tahu ilmu, aku tambah tahu diri bahwasanya diriku ini bodoh. Kita juga seperti itu kan. Tahu artinya kita belum ada yang kita tahu banyak artinya kan. Gitu. Harusnya seperti itu, tapi terkadang orang ini ya karena dia udah tahu malah so tahu gitu. Mungkin taunya dikit udah kayak apa gitu kan. Padahal dia yaddaikul dia merasa ataupun dia mengaku-ngaku bahwasanya dia ya'riful kul, udah tahu semuanya, padahal yang dia tidak tahu itu lebih banyak daripada yang dia tahu. Artinya kita harus selalu munsif gitu ya. Kita selalu mengakui bahwasanya kita ini kurang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila kan. Kita itu tidak diberikan kecuali ilmu itu sedikit. Kita belajar setiap hari, belajar insyaallah Allah bukakan pintu kefahaman untuk kita semua. Amin. Amin. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan juga jawaban yang telah Antum berikan. Semoga atas jawaban yang Antum berikan ini bisa bermanfaat untuk kami baik dalam keseharian dan juga amaliyah tadi
amaliyah tadi Ustaz bisa bermanfaat untuk kami. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah cukup sekian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari kami. Saya Farid Muayyad, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.